People of Northern, balik lagi bersama saya Christian. Di depan kamu ini ada dripper namanya Contour Drip. Dan dripper ini lumayan unik juga karena dipakai sama Mbak Della dari Tanah Tap Coffee atau anak didiknya John Christopher di kejuaraan IBRC tahun 2023. Dan kemarin ini Mbak Della itu memperoleh juara 2. Congrats sekali lagi buat Mbak Della. Dan dripper ini dikirim sama John Christopher juga buat kita. Dan berwujudnya kayak gini, flat bottom. Dan memiliki keunikan adalah base-nya ini bisa kalian pilih, ada 2. Jadi kalau kalian tahu sebenarnya konsep yang ini juga nggak baru-baru banget. Karena dulu di lokal sudah ada yang produksi namanya Werkudara dan itu dipakai sama Muhammad Fahri di IBRC tahun 2020 kalau nggak salah, atau 2020 ya. Atau 2019 saya juga lupa, 2019 dia juara, 2020 berarti. Kalau saya salah nanti dikoreksi ya Mas Fahri. Jadi kalau kita lihat sendiri, nah di sini itu dia sebenarnya ada 3 base. Jadi kalau ini ada namanya Canyon ini yang ini. Nah kalau kalian lihat Canyon ini yang ini, jadi sebenarnya dia bilang katanya buat fast flow rate. Jadi hasilnya bakal bright and fruity cup dan light body. Kalau sementara kalau yang ini kayaknya Ripple, gentle flow rate, sweet and balanced cup and smooth body. Jadi ini kayak mungkin lebih ke seperti flat bottom kebanyakan. Dan ini bodinya, jadi materialnya sendiri ada bolong kayak begini. Ini di developnya di Drip Contour Drip ini di develop sama Hong Kong kalau nggak salah. Dan wujudnya kayak gini, jadi sistemnya tuh gampang banget kalau kalian mau pilih yang mungkin kayak Canyon. Nah, Canyon ini yang fast flow rate ya. Kalau kalian mau pilih Canyon, tinggal kalian pasang kayak gini. Dan saya juga nggak tahu harganya berapa, tapi harusnya sih kayaknya nggak mahal gitu. Kalau yang mau masukin, saya juga nggak tahu. Tanya John Christopher juga, karena kita belum menemukan di toko hijau. Ya, kurang lebih jadi kayak gini. Jadi satu dripper. Dan selain Contour Drip juga tahun ini juga Orea ngeluarin ya volume 4, jadi base-nya itu bisa diputar-putar atau diganti beberapa kali. Dan yang pasti bisa gunain paper kayak ini. Ini paper BDPF, Wave Paper Shape. Jadi kalau sekarang Wave Paper Shape nggak harus Kalita, udah banyak yang produksinya. Dan kayaknya kalau dari size-nya sendiri bisa mengaccept size untuk paper 01 dan 02. Hari ini kita bakal brew kopi yang spesial banget, yaitu kopi Johnson Lot 134 yang dikasih sama Ko Habibi. Ini kopi Sultan, lihat sendiri dari packagingnya. Thank you Ko Habibi udah ngasih kopi buat kita juga. Jeps, habis gini kita bakal tes brew apakah sesuai dengan klaimnya dia akan fast flow rate. Untuk yang kategori Canyon ini, jangan kemana-mana. Kita brewing dengan pertama kali kita ini 36. Ya, sepertinya sih sesuai spek ya, dan dia lucunya ini keluarnya di middle atau di tengah cairannya dia. Oke, ini kita pouring kedua, kita basic aja 2 kali pouring dengan jumlah mol yang sama. Yaps, kalau untuk ukuran flat bottom ini lumayan cepet flow rate-nya. Saudara-saudara, tidak ada kendala dan sepertinya sesuai klaim. Yang pasti aromanya ini oke, aromanya jadi kita dapat kayak bunga-bungaan gitu, terus kayak ada peach. Khasnya Johnson Geisha 134. Kita coba sama gelas Sultan. Ya hasilnya enak lah, pasti karena kopinya enak banget sih. Jasmine, sugarcane, papaya, peach juga ada. Tapi jasmine ini yang kenceng banget sama papaya tekstur. Kalau
peach sama sugar cane-nya bukan yang asem banget, tapi ini kayak lebih kayak balance gitu. Overall dripper ini cukup oke juga buat ukuran flat bottom. Acidity-nya ini kalau saya bilang masih di atas flat bottom rata-rata. Begitu dingin, dia mulai naik semuanya. Dan habis ini kurang lebih kita bakal bahas kurang lebih kira-kira apa sih deal breaker atau kejelekannya. Jangan kemana-mana. Oke, jadi tadi kita udah nyobain, dan ini kalau kita lihat sendiri shape-nya ini dia lebih vertikal gitu ya dibandingkan ini. Dan kita udah nyobain juga, paling menurut kita yang paling asik sih pakai yang ini ya. Ini berarti yang Canyon. Sementara kalau kita pakai yang ini, kalau kita pakai yang Ripple, ini kan kayak ini terlalu lambat banget flow rate-nya. Dan hasilnya kalau kita nemu kopi yang kita nyoba tadi itu kayak lebih astringency atau ada astringency-nya, sementara kalau yang ini sesuai clean, bright sama acid. Kira-kira kejelekannya apa? Saya sih nggak dapetin kejelekan dari alat ini. Cuma memang pada saat masang mungkin memang agak ribet. Dan kita juga nggak ngerti nih umur karetnya akan berapa lama akan awet. Misalkan kalau kita pakai kayak gini, nah ini bakal berapa lama dan soon bakal kendor juga pastinya. Tapi layak dikoleksi atau enggak, ya saya bilang sih cukup layak karena dripper ini punya keunikan sendiri-sendiri dan katanya sih harganya nggak terlalu mahal. Buat yang mau tahu harganya berapa bisa DM John Christopher sendiri guys. Dan warnanya juga putih, kalau saya harap sih mungkin ada warna-warna lain kayak hitam sama hitam kan mungkin lebih keren. Dan yang kedua kejelekannya adalah availability-nya, atau ya ini di sini kan dia ada berapa, sebenarnya dia ada 3 nih, Polar, Canyon, sama Ripple. Nah ini kita cuma dapat 2 gitu, yang cuma dapat 2 dari 3. Dan kurang lebih sih gitu aja untuk dripper unik kayak gini. Habis gini jangan kemana-mana, kita bakal ngulik terus soal dripper, terus ada grinder, dan kemudian tools-tools lainnya. Ya, jangan lupa subscribe dan komen buat People of Norden karena support kalian sangat berarti untuk kemajuannya kita. Dadah!